Selamat pagi, kami dari LSPR, tentunya di tempat yang sangat seru ini, hadir kembali untuk para business communicators dan juga untuk profesional PR, praktisi, public relation, juga untuk para communicator. Senang sekali jumpa kembali bersama saya Vera Maki yang akan pada kesempatan ini berbincang-bincang dengan kolaborasi antara International Association Business Communicators atau IBC dan dengan VMCS, Vera Maki Communication and Social Impact, VMCS Podcast, dan tentunya dengan satu kolaborator yang super keren yang sangat saya kagumi, yaitu dengan LSPR Communication and Business Institute. Dan justru yang menjadi spesial pada kesempatan kali ini adalah narasumbernya yang langsung merupakan founder and CEO dari LSPR Communication and Business Institute, yaitu Dr. Honoris Causa Ibu Prita Kemalgani, MBA, MCIPR, APR, and FIPR. Selamat pagi Ibu Prita. Selamat pagi Vera Maki yang Ya cantik. Allah Ibu, kita tuh udah lama banget gak podcastan bareng ya Bu. Iya. Saya tuh inget pertama kali tahun 2016 mungkin ya, 10 tahun yang lalu kan sama Ibu. Iya. Ibu waktu itu host di radio Oh ya. iya. Brava Radio. Brava Itu, Radio, iya. saya waktu itu datang diundang Ibu sebagai narasumber. Saat itu kita bicara banyak tentang komunikasi. Oh Light FM. Light untuk FM ya. PR Corner. PR Corner. Nah, di situ saya pertama kali, wow, ada seorang Ibu Prita yang selama ini hanya saya dengar gitu, tapi waktu itu bisa bertatap muka langsung dan berbincang-bincang. Sekarang gantian. Ibu yang jadi narasumber, saya yang menjadi hostnya. Terima kasih Vera atas undangannya. Iya Ibu, jadi kita mau berbincang-bincang nih Bu untuk perkembangan public relation tentunya dalam berbagai aspek. Yang pertama, kita akan masuk ke ranah kepemimpinan perempuan dikaitkan dengan personal branding dan juga dengan strategi komunikasi. Tentunya dengan bisnis. Banyak nih Bu cakupannya. Semuanya bertalian. Yang pertama, Ibu Prita sebagai seorang pemimpin komunikasi dan public relation dan juga dalam dunia pendidikan. Bagaimana Ibu memandang personal branding yang tidak hanya sebagai perkuatan citra diri, tapi juga strategi untuk mengembangkan bisnisnya Ibu Prita? Itu sebenarnya balik lagi ke prinsip kita orang Indonesia, tak kenal maka tak sayang ya. Karena bisnis yang digeluti ini adalah bisnis pendidikan. Nah tentu yang memegang peran pada pilihan anak-anak adalah orang tua. Jadi orang tua itu harus tahu siapa organisasi ini, siapa pemimpinnya, siapa dosennya, siapa manajemennya, bagaimana kampusnya gitu ya, apakah disiplin diterapkan gitu ya. Nah, apakah akhlak dan adab juga dijalankan di sini. Nah, itu penting sekali. Nah, jadi menurut saya personal branding itu penting, tapi yang the true personal branding dalam artian sebenarnya itu perilaku ataupun attitude yang sesungguhnya. Karena personal branding itu kalau hanya lapisan luar aja itu akan mudah sekali Luntur ya? luntur dan dideteksi. Jadi ibaratnya kalau kita bikin kue itu yang di atasnya kue itu dibuat dari icing sugar ya, jadi namanya pemanis. Jadi itu makanya pencitraan. Nah kemudian tapi walaupun itu pemanis, karena itu di bawahnya ada sponge cake, jadi itu a very nice combination, sponge cake dan icing sugar. Jadi ada rasanya dan ada manisnya. Mungkin kalau kita makan sponge cake aja enggak terlalu manis, enggak apa, sponge cake aja enggak ada manisnya, enggak ada rasanya. Jadi memang personal branding itu ada attitude, juga ada manisnya juga, yang ada flavornya ya. Ada flavornya gitu. Baik, itu analogi yang bagus sekali sih apabila kita bicara mengenai kualitas. Tidak hanya kita bicara mengenai appearance atau physical appearance, tapi bagaimana the quality of the sponge cake yang ada icingnya gitu ya. Itu tentu lebih enak dilihat, tapi juga pada saat dilahap, pada saat dilihat secara quality juga bagus. Dan itu yang menentukan value atau harga. Ya, makanya kita suka ngeliat ada banyak makanan dengan harga yang berbeda-beda, dan kenapa walaupun harganya mahal, tapi tetap dipilih gitu ya. Mungkin bisa seperti itu juga ya Bu ya, untuk memilih
pendidikan mana yang paling pas dalam bisnisnya Ibu Prita? Tentu Ibu personal branding ini juga ditujukan kepada para stakeholder ya Bu. Yes, Tadi ada orang tua karena decision untuk menentukan kampus itu juga orang tua memegang peranan penting, tidak hanya dari minat anaknya juga. Ya. Nah, Ibu bagaimana personal branding ini from time to time, karena kan ini sudah 32 tahun ya Bu. 33 tahun. 33 tahun this year, mempengaruhi decision makingnya Ibu dan bagaimana orang menerima semua keputusan-keputusan dari Bu Prita. Sebenarnya waktu LSPR masih belum terlalu besar, memang sometimes I have to make a sole decision karena semua orang itu membutuhkan guidance dari leadernya. Nah, tetapi begitu LSPR besar, udah punya beberapa fakultas, kemudian terdiri dari beberapa prodi dan juga beberapa konsentrasi sehingga besar sekali dan muridnya ribuan dan dosennya ratusan, stafnya juga ratusan, itu nggak bisa to make the sole decision. Nah, jadi berarti saya juga harus mendengar dari teman-teman juga manajemen dari LSPR. Selain itu, saya juga harus mempunyai helicopter view. Jadi saya juga kadang-kadang harus berada di luar pandangan manajemen karena manajemen akademik di LSPR seperti rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi itu mereka yang sehari-hari bertemu dengan student. Mereka sehari-hari mengalami ini kayaknya nggak bisa nih kalau kita kumpulkan nilai terus kemudian nilai dimasukkan di siakat bla 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 gitu. Nah, proses itu udah nggak saya kuasai lagi. Nah, tetapi sebagai helicopter view kita sebagai masyarakat atau orang tua yang mempunyai anak di LSPR, dia ingin bagaimana bisa untuk mendapatkan informasi yang secara cepat melalui website dan lain-lain. Jadi untuk itu saya bisa ikut rembuk di dalam making decision ini. Iya, baik. Jadi dengan semakin kompleksnya organisasi dari LSPR ya, karena dulu kan di satu tempat, tapi sekarang udah ada di Bekasi, udah ada di Bali. Dengan kompleksiti itu, Ibu melakukan banyak delegasi and empowerment ya ke jajaran-jajaran rektorat dari Ibu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini lebih ke arah membangun ekosistem ya Bu ya. Saya lihat nih LSPR tuh aktif banget di mana-mana, and I'm so happy to see that. Apalagi Ibu juga aktif setiap ada event, pasti kita walaupun dimanapun kita berada kita bisa dapat nih update-nya. Oh, lagi ada acara ini, ada acara itu gitu. Nah, bagaimana Ibu mengelola ekosistem PR yang kuat seperti itu melalui kolaborasi? Yang pertama dulu ekosistemnya. Jadi kalau menurut saya kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa punya cloning gitu ya. Kita harus bisa mentraining atau mendelegasikan atau memberi bimbingan kepada orang-orang yang mana bisa mengerjakan pekerjaan kita. Nah, apalagi apabila orang itu banyak. Berarti kalau banyak orang yang bisa mengerjakan pekerjaan kita, jadi hasilnya tuh double gitu. Nah, itu yang pertama dari ekosistem. Jadi hampir semua apa yang saya kerjakan itu bisa dikerjakan oleh tim LSPR. Karena tadi timnya banyak, terus mereka semua bisa, itu mempermudah kita untuk kolaborasi dengan berbagai institusi, asosiasi, baik industri, pemerintah, non-commercial organization, itu semua bisa, tinggal kita plot mana-mana yang sesuai gitu. Nah, tapi fondasinya tadi di ekosistem, karena semuanya tuh bisa, semuanya tuh paham. Dan saya juga paling nggak mau kalau misalnya orang udah cukup lama di LSPR masih belum dingdong gitu ya. Dingdong nih bahasanya Ibu ya. Ya, jadi rata-rata mereka semua paham gitu ya. Nah, kalau Ibu sendiri, Ibu tuh belajar kepemimpinan, lalu growing the business dari yang misalnya awalnya kecil and this big, dan saya percaya bahwa Ibu pasti pingin bigger than this gitu ya. Itu Ibu belajarnya melalui apa? Sebenarnya gini, saya mungkin lihat ibu saya juga orang. So I'm a product of a working mom. Biasanya kalau anak-anak yang product of working mom itu understand kalau hidup itu harus
to be organized gitu ya. Mm-mm. Hidup tuh harus disiplin ya. Saya lihat mami Mm-mm. saya itu kerja. Jadi kadang-kadang saya pasti pengen punya banyak waktu sama dia, tapi dia harus kerja ya. Itu juga udah pasti terbentuk dari situ. Kemudian yang kedua, faktor ibu saya itu banyak sekali. Dulu saya waktu sekolah dulu sekolahnya perhotelan. Terus kemudian saya job training di hotel, saya dapat di Department of Public Relation. Mm. Saya lihat kok jadi PR tuh enak. So I Mm. want to be a public relations Mm. officer, a Padahal ibu public bukan relation ya, ibu professional. bukan PR Bukan, karena backgroundnya. sekolah saya perhotelan, Mm-mm. karena ibu saya mempunyai beberapa hotel. Oh. Just she was thinking maybe I can continue atau I'm the successor of her business. Mm-mm. Karena orang Padang kan matriarkat kan, Mm-mm. Mm-mm. pasti anak perempuan yang dibentuk. Mm-mm. Tapi saya punya hal lain gitu ya, saya pengen lebih ke PR-nya. Terus saya bilang, mami saya mau sekolah ke Inggris, karena waktu itu cuma di London gitu ya. Zaman dulu saya juga udah sering cari-cari, tapi kalau sekarang kan begitu mudah ya dengan ChatGPT. Kalau zaman dulu belum ada, jadi cari-cari. Nah, ada sekolahnya kayak kalau public relation tuh paling bagus di Inggris gitu. Akhirnya saya pergi dan ibu saya bilang, tapi kamu jangan lama-lama. Kamu masih punya ada 2 adik lagi yang mesti sekolah, yang mami juga nggak bisa lama-lama harus bekerja seperti ini. Nah, udah selesai sekolah, terus ibu saya yang bilang, kayak kamu untuk menjadi pemimpin tuh you have to take MBA degree atau MBA classes. Nah, dia yang suruh waktu itu. Nah, akhirnya karena waktu itu ibu saya tuh kurang, maksudnya kita nggak cukup uang untuk pergi ke Amerika, maka yang Americanized, American education, makanya saya kuliahlah di Filipina. Oh iya. Tapi saya sangat bersyukur kuliah di Filipina. Saya bisa melihat bagaimana orang Filipina itu bisa survive ya. Mereka tuh bisa selalu menjadi yang orangnya kayak gitu tapi bisa bahasa Inggris gitu. Mukanya sama kayak kita gitu ya. Di situ saya justru malah terpacu. Ya, Iya. itulah jadi peran ibu saya yang membuat tadi kepemimpinan ini. Iya, apakah selain ibu yang tentunya menjadi figur utama, look up to gitu ya, ada lagi kah misalnya mentornya ibu atau siapa yang selalu sampai sekarang atau mungkin in the past membantu ibu untuk mengasah jiwa kepemimpinannya Bu Prita? Sebenarnya gini, mungkin kita tuh nggak bisa ya sukses sendiri, nggak bisa tuh kita apa-apa melakukan sendiri, dan peran dari suami saya itu luar biasa Pak Kemal. untuk support, dan kebetulan Pak Kemal selain dia wartawan dan saya PR, jadi itu cocok gitu kan ya. Kemudian dia juga wartawan dari majalah bisnis, sementara saya juga mempunyai bisnis ini bersama. Nah, jadi banyak sekali juga hal-hal yang dibimbing oleh Pak Kemal. Tapi sebenarnya keinginan untuk menjadi pemimpin itu karena rasa tanggung jawab. Karena orang-orang yang dipimpin ini mereka punya istri, punya suami, punya anak-anak yang mereka hidupnya itu dari mana mereka bekerja di LSPR. Jadi saya harus bertanggung jawab dan tidak hanya merasa bahwa saya mencari bisnis, mencari membesarkan LSPR hanya untuk saya dan keluarga, tetapi untuk berpikir keluarga besar saya semua di LSPR. Iya, iya, bagus sekali Ibu itu filosofinya. Jadi ada sense of responsibility and sense of belonging gitu ya Bu ya, dengan semua tadi kaitannya juga dengan ekosistem ya, membentuk ekosistem. Apa sih Ibu tantangannya dalam membangun ekosistem ini? Tentunya kan harus ada fine tuning dalam misi visi gitu ya. Pernah nggak Ibu misalnya ditolak gitu ya untuk berkolaborasi atau ingin menjajaki suatu kerjasama? Sebenarnya tantangan paling terbesar tuh managing people ya, karena nggak semua orang tuh sama gitu ya. Kita aja karena adik kakak nggak sama gitu ya. Jadi untuk mensamakan semua di manajemen, semua tim itu butuh kesabaran. Tetapi lagi blessing in disguise, kalau makin banyak yang ada perbedaan, makin kaya kita ini semua. Jadi harusnya kita seperti ini. Ya, enggak, kita harus seperti ini. Akhirnya kita gabungin. Jadi akhirnya besarlah LSPR. Kita tuh
di LSPR tuh banyak subjek-subjek yang interdisciplinary. Ya. Itu juga karena pemikiran kita, kalau PR tuh nggak cukup hanya bisa PR dan komunikasi, dia harus bisa teknologi. Ya. Makanya adalah tercipta digital public relation. Gitu juga marketing tuh nggak bisa gitu aja, dia juga harus ada riset, harus bisa baca data, jadi harus innovate gitu. Nah jadi inilah yang membentuk LSPR tuh bisa menjadi lebih besar dan bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, tetapi di dalamnya itu kan karena kita sering berdiskusi, kita saling tolak menolak, saling tarik menarik. Oh ada ya tolak menolaknya ya Bu. Tarik kan, jengkel-jengkelan, tapi itu yang membentuk ini apa namanya itu menjadi sesuatu yang luar. Jadi hasil itu sudah teruji gitu ya. Iya. Dengan kita harus pikirkan ini, kita harus pikirkan itu. Gitu. Iya. Jadi kalau dari Ibu, leader yang baik itu yang seperti apa ya Bu karakternya? Yang benar-benar menurut Ibu ini yang saya cari gitu ya. Yang seperti apa Bu? Harusnya leader yang baik tuh sebenarnya kita bisa menjadi facilitator gitu ya. Karena nggak semua orang juga benar, tapi nggak semua orang juga salah. Dan kita wise itu bisa kita perdapat dari pengalaman. Jadi saya juga perhatikan banget setelah saya mengelola LSPR lebih dari 30 tahun, saya juga lebih tenang gitu ya. Biasanya kalau ada apa-apa, kalau dulu lebih ini ya Bu, lebih seru ya Bu ya. Lebih seru gitu ya. Itu saya lebih tenang gitu ya. Tapi juga mungkin usia juga yang membuat kita juga lebih tenang karena udah ada banyak pengalaman gitu ya. Karena at the end kita udah tahu kan, dulu ada masalah seperti ini, akhirnya seperti ini gitu ya. Misalnya sekarang perubahan yang sangat drastis daripada keinginan mahasiswa, yang tadinya mereka tuh senang datang ke kampus, sekarang mereka lebih pilih blended learning, lebih pilih online learning. Nah, ini memang di seluruh dunia ya fenomena ini terjadi. Nah, kalau kita pikiran orang zaman dulu, orang itu harus pergi ke sekolah, orang itu harus dilatih di classroom. Tapi ternyata sekarang itu orang bisa belajar dari mana aja gitu. Ya bahkan juga dalam dunia kerja mereka merasa bisa kerja dari mana aja, terutama setelah COVID ya. Bahkan ada yang rela untuk tidak mengambil jabatan tinggi karena harus pergi ke kantor, nggak bisa hybrid atau nggak bisa online, work from anywhere. Akhirnya dia lebih memilih untuk fleksibilitas itu ya Bu ya. Fenomena itu memang terjadi ternyata dari muda ya. Dari muda dan bahkan as early as SMA. Kalau SMA itu kalau bisa dari rumah ya. Maka itu sekarang sampai ada lagi campaign bangun pagi sikat gigi. Bangun pagi wudhu, sholat gitu ya. Bangun pagi olahraga, bangun pagi mandi. This is actually udah dari anak kecil dari TK itu udah kita lakukan. Tapi kenapa sekarang anak kuliahan harus kita lakukan itu lagi? Karena begitu nikmat bangun pagi buka laptop, masih pakai roll rambut, masih apa, udah in the classroom ya. Nah itu takutnya disiplin itu berkurang gitu ya. Jadi makanya di LSPR boleh online, tapi banyak ini ya, nggak boleh di tempat tidur, nggak boleh di apa namanya di toilet gitu ya. Terus harus mandi, harus berpakaian rapi, kamera harus on gitu ya. Dan banyak sekali regulasi yang kita buat. Iya. Nah kebetulan saya juga salah satu dosen LSPR dalam beberapa tahun belakangan dan juga ngajar di online learning juga ya untuk beberapa mata kuliah. Benar Bu, kita memang mendisiplinkan itu. Jadi pertama ayo open cam dulu dan open camnya juga mereka harus proper ya Ibu ya. Ya itu merupakan salah satu tantangan dari digitalisasi sih ya Ibu ya. Nah sekarang kita kembali ke peran pemimpin perempuan dalam dunia bisnis Bu. Kalau misalnya kita nih sebagai perempuan being firm gitu ya. Kalau pemimpinnya laki-laki kan dibilang he's so firm gitu kan. Tapi kalau kita yang firm dibilang she's bitchy gitu misalnya ya. Pernah nggak sih Ibu mengalami dinamika tersebut? Kalau misalnya laki-lakinya mellow, that's so cute, so sensitive. Kalau misalnya perempuan pemimpinnya baperan banget sih gitu ya. Nah gimana cara Ibu memanage nggak hanya dari Ibu tapi juga pemimpin-pemimpin wanita di jajaran LSPR untuk benar-benar bisa jadi true leaders yang resilient dan bisa menampis bias atau stereotype tersebut?
Iya sih, itu sebenarnya orang juga identik Mm-mm. dengan kalau pemimpin perempuan itu soft, lembut, segala macam. Tetapi sebenarnya kalau kita pelajari dari psychology thing atau kita buat riset, kebetulan saya pernah mewawancarai 169 pemimpin perempuan di Mm-mm. program Women on Top, dan Mm-mm. LSPR pernah meresearch ada 10 hal kesamaan dari perempuan-perempuan leader ini. Mm-mm. Salah satunya they have men inside, gitu Hmm, ya. iya. Jadi kita nggak cepet nangis, kita nggak cepet putus asa, dan kita nggak baperan, Mm-mm. dan kita nggak menggosip gitu. Mm-mm. Kalau mau apa, mau sukses gitu Mm-mm. ya. Nah, karena bukan berarti perempuan identik dengan itu, tapi ada hal yang emang harus kita tahan gitu. Mm-mm. Dan sebenarnya men pun, some of men successful leader have women inside, itu Iya. juga ya. Kasih sayang, tenderness, love ya. Contohnya misalnya Presiden Duterte, Iya. dia terkenal sangat tegas, mungkin seorang bilang dia kejam gitu ya, bahkan saat ini dia dihukum, tapi saya salah satu pengagum dia, karena ketika dia kuliah, dia itu senang ini, apa namanya, performing art. Hmm. Dia senang main drama, dan dia senang baca puisi, dan puisi-puisi yang dibaca dia adalah Shakespeare. Anyone who loves Shakespeare, they have love and tenderness Mm-mm. inside. Mm. So mungkin di kekerasan yang muncul di dia, dia marah dengan orang-orang yang mengedarkan obat dan lain-lain, itu karena dia sayang pada anak-anak, Mm-mm. sayang pada orang tua Mm-mm. yang menderita karena anak-anaknya diracun. Itulah kasihnya sebenarnya. Mm-mm. Tapi di luar itu, saya nggak tahu. Tapi Mm-mm. itulah contoh Mm-mm. analogi what is woman inside a Mm. man. Iya, jadi ternyata ada hal-hal itunya juga ya. Jadi sebenarnya in combination antara being strong masculine and feminine gitu ya, Ya, Bu ya. ada insight in a person. Yes, iya. Nah, kalau Ibu sendiri bagaimana Ibu memimpin mungkin dengan soft power gitu ya, Bu ya. Eh, Gimana tuh Ibu dinamikanya dengan soft power tersebut? Kalau saya memang gayanya persuasif ya, apa, Mm-mm. persuasion, karena buat saya nggak bisa kerja sama orang yang saya nggak suka, yang dia juga nggak suka sama saya. So in a relationship between subordinate and supervisor, itu harus ada chemistry. Nah, chemistry itu harus dibangun. I Mm-mm. will like you, but I have to learn about you first, Mm-mm. and the same thing to you too. So begitu kita klik, Mm-mm. itu apa aja bisa gitu ya. Ya. Dan kita nggak merasa orang itu merasa waktunya dirugikan, Mm-mm. dia merasa diganggu. Ini Mm-mm. waktunya Mm-mm. weekend, kenapa harus ditelepon, kenapa harus ditanya gitu ya. Mm-mm. Dan mungkin juga dengan usia yang uh, saya tuh udah 60 tahun, jadi agak-agak rewel dikit. Terus dengan begitu banyaknya program-program LSPR, program-program kerjasama, so we have to be more detail. Mm-mm. Jadi kadang-kadang takut lupa, Mm-mm. takut belum dikerjain. Nah, Mm-mm. kadang-kadang even weekend, even jam 10 malam, kadang saya text gitu Mm-mm. ya. Then they happily and willingly answer, Update, update iya, gitu ya. iya, Jadi ibaratnya tuh kadang orang sampai nggak dibayar pun mau gitu mm-mm, loh untuk bekerja kalau pada orang yang memang membuat dia bahagia gitu. iya. Pernah nggak sih Ibu di saat-saat itu mungkin karena tadi ya nggak dingdong apa segala gitu ya, apa akhirnya Ibu harus memakai strategi koersif gitu, maksa gitu. Pernah nggak Bu? Di antara Ibu being persuasive. Oh, itu sering terjadi gitu ya, kalau misalnya dingdong nggak bisa, tapi saya juga ukur lagi. Mm-mm. Kadang-kadang nggak dingdong itu pengetahuannya nggak nyampe gitu. Mm-mm. So maybe orang ini bukan di sini gitu ya. Mm-mm. Mungkin di tempat lain dia bagus, karena satu orang itu kan nggak bisa sempurna ya, manusia kan Iya. nggak ada yang sempurna. Jadi mungkin knowledge-nya sempurna, tapi kadang attitude-nya up and down gitu ya. Mm. Tapi kadang-kadang apa namanya, nggak terlalu pinter-pinter banget gitu ya, tapi dia tuh diligent, determined, terus perseverance gitu ya, karena kita Mm-mm. butuh gitu. Jadi makanya saya bilang kalau di LSPR ini tumbuh karena begitu banyak
differences gitu ya, and different ability-nya itu banyak sekali gitu. Jadi different ability ini yang membuat we are able. Iya. Nah, tadi Ibu sampaikan bahwa ini semakin berkembang, ada ratusan banyak timnya Ibu gitu ya, dengan berbagai macam point of view yang berbeda-beda dan juga dengan konflik yang sebenarnya itu memperkaya apabila difasilitasi dengan baik. Nah, Ibu, bagaimana Ibu bisa memoderasi dinamika dan konflik yang terjadi di lingkungan LSPR? Caranya bagaimana, Ibu diemin aja ntar lama-lama redam atau memang sampai harus ditengahi? Apa teknik-teknik komunikasi dari Ibu untuk memastikan teamwork itu berjalan dengan sangat baik? Pertama itu kita punya 10 pillars, itu nomor satu adalah respect. Jadi walaupun kadang-kadang different opinion, tapi we have to respect other opinion. Jadi itu nggak sampai yang hebat banget, itu satu. Tapi bukan berarti opinion itu stop sampai situ. We still need to grow dan test it. Opini siapa yang benar? Kadang banyak dari situ semua opininya tuh bagus gitu loh. Ya itu saya catat gitu. Maybe we don't do it now, we can do it later gitu. Or maybe we have to do this first and this one later gitu ya. Jadi itu. Kedua, kita juga harus fair. Is very difficult to be fair. Karena kita manusia itu paling susah untuk berlaku adil gitu. Kadang-kadang aduh, lo nyampe-nyampein gue aja nih gitu kan, karena suka ada gitu ya. Tapi fair tadi terus sama nurturing itu is also very important. Nurturing ya Bu ya. Nurturing itu harus sifatnya leader. Kalau mau jadi leader itu nomor satu dia harus punya ketahanan dan kemauan untuk nurturing. Itu ada kesabaran di situ. Terus kemudian yang ketiga tadi itu respect, terus kemudian nurturing, terus yang kayaknya juga collaboration. Jadi your opinion is right and my opinion is also right. Instead of we argue, why don't we collaborate? That is make it stronger. Dan banyak hal-hal itu tadi itu dari multidisiplin, interdisciplinary, bahkan kita punya transdisiplin. Saking tadi banyak gitu ya opini. Oh kita masuk gitu bisa. Gimana ya supaya akomodate dia punya ide? Ya udah kita masukin nih transdisiplin. Seperti hasil subjek dari Community Development Program itu adalah subjek dari transdisiplin. Karena masuk di situ semua ada PR-nya, ada organizing event-nya, ada leadership-nya, itu semua masuk di situ. Nah itu semua dari ide-ide yang kita ketemukan tadi. Nanti mereka juga harus punya tadi responsible, tanggung jawab. That is your idea, that is your opinion, and then now you prove it to all of us, not to me, that you can make it and your opinion and your idea is really more than worth it. Nah itu kita bahkan dapat award untuk community development. Begitu juga untuk crisis communication. Itu juga semua dari bentuk tadi itu rembukannya semua. Rembukan dan hot spices tadi juga. Iya. Nah, sekarang kita bicara mengenai ini Bu, etika ya Bu ya. Kan lagi marak nih etika bisnis, etika komunikasi, bahwa ethics is ethics gitu ya. Ada yang bilang bahwa there is no such business ethics or communication ethics. It's just ethics yang berlaku di semua lini profesi. Nah, Ibu, bagaimana Ibu melihat fenomena viralitas yang kadang-kadang saat ini sangat luar biasa untuk virality, mereka mengorbankan etika. Mereka punya plot twist. Ini nggak cuma di level personal, tapi juga di level institusi. Bahwa mereka dulu kita sangat takut dan menghindari dan anticipate issue and crisis. Tapi sekarang mereka menggunakan issue and crisis itu sebagai tools untuk menarik perhatian dan kemudian ada virality sehingga sukses dari parameter sosial media. Menurut Ibu bagaimana? Kalau menurut saya ethics itu sebenarnya asalnya dari upbringing ya. Jadi bagaimana dari rumah, terus dari sekolah ya. Jadi peran orang tua, peran guru itu sangat penting sekali untuk ethical ini. Karena juga ethics ini kalau kita tidak jalankan di dalam bisnis itu pasti ibu saya bilang kalau kita
atau kalau kereta itu tidak berjalan di atas relnya, itu pasti nggak nyampe. Walaupun dia bisa lebih cepat atau apa. Jadi itu analogi yang Itu paling analogi yang keren banget ya. Kereta emang harus di rel, nggak boleh keluar rel. Keluar rel pasti dia akan nyampe. menabrak orang, Iya, akan iya. terguling, Iya. accident, dan nggak akan sampai Iya. ke tujuannya. Mungkin maksud si kereta itu keluar dari rel biar cepat gitu kan. Iya. Padahal kalau dia di rel itu dia akan on time, semua selamat dan tepat sampai tempat tujuan. Iya. Nah, kadang di rel itu ya agak lama gitu kan ya, harus tungguin nanti ada plang di stop dan lain-lain. Nah, jadi nomor satu itu buat saya tuh upbringing dan peran kampus, peran sekolah, peran guru itu penting sekali. Jadi jadi guru itu juga harus yang mengajarkan tentang etika, dan guru itu juga menjalani etika ya. Apalagi sekarang di zaman digital ini semua bisa main ambil plot dan lain-lain. Dan kadang-kadang yang kita lihat itu sebenarnya is not true. Bahkan sebenarnya kalau mau being honest, what is in social media atau in Instagram, that not a real life gitu. Iya. Karena yang the real life yang benar, yang susah, ya seperti kita mempersiapkan ini kan banyak gitu loh tahapannya. Nah, itu yang juga yang unseen. Nah, yang unseen itu yang harus juga kita ajarin, yang harus kita perlihatkan gitu. Iya. Seberapa toleran sih Ibu Prita terhadap hal-hal terkait etika? Contohnya sekarang terkait dengan teknologi, dengan adanya large language model LLM seperti ChatGPT contohnya, dan juga apps yang lain, tools yang lain. Bagaimana besarnya Ibu atau bagaimana tidak besarnya Ibu mentoleransi hal-hal yang terkait dengan pelanggaran etika karena menggunakan misalnya untuk plagiarism, yang hal-hal seperti itu, Bu, dalam dunia pendidikan LSPR. Ya, sebenarnya yang pertama ya, ChatGPT ini sangat menolong gitu ya. Tapi ChatGPT itu juga bilang, apakah Anda mau perlu informasi lagi? Apakah informasi ini sudah sesuai? Nah, berarti dia aja punya etika. Betul. Iya kan, dia Iya. nanya sudah sesuai belum gitu ya. Kadang kita nanya apa gitu, dia tuh tanya lagi nih bedanya merek A sama merek B apa gitu ya. Terus dia tanya, maukah saya buatkan perbedaannya? Terus dia di ujungnya tanya, apakah sudah sesuai atau kok mau lebih mendalam? Nah, itu dengan etika. Kemudian yang kedua ya, dengan teknologi ini, misalnya ChatGPT, dia itu udah baca mungkin jutaan buku. Ibu Prita paling berapa sih 100 buku lah dari kuliah PR sampai MBA sampai jadi dosen, paling saya baca ratusan buku gitu ya tentang PR. Tapi kan kalah sama ChatGPT yang sudah baca jutaan buku PR. Jadi kita butuh ini. Nah, tapi ChatGPT itu juga dia juga ada etiknya. Dia pasti bawahnya tulis sources dari mana aja. Iya. Nah, masa kita nggak tulis sources dia dari mana? Nah, yang ketiga, kadang-kadang kita juga butuh dia hanya untuk ide aja. Jadi kalau tadi Vera tanya mengenai seberapa toleran kejujuran tadi, etikalnya, nggak masalah. Prita and AI. Misalnya hasil ini dibuat oleh Prita dan AI gitu ya. Karena jangan sampai misalnya ada satu skrip yang kita buat begitu indah, begitu bagus sekali, tapi sebenarnya idenya dari kita yang kasih prompt, terus kemudian ChatGPT atau AI buat sedemikian indah sampai detail skripnya. Terus kemudian kita bilang tuh hasil karya kita. It's not fair ya, Bu, ya. Betul, harusnya Prita and AI, Vera and AI. That is fair gitu. Iya, berarti memang rekognisi itu penting dan acknowledgement dari mana kita mendapatkan semua ide-ide kita. Makanya kalau dalam dunia pendidikan, reference is very important ya, dalam membuat esai atau dalam final exam, mid exam, bahkan yang finalnya tuh thesis ya. Jangan sampai kita kelupaan citationnya, penting sekali ya, Ibu. Baik, sekarang kita bicara mengenai masa depan nih, Ibu. Ibu kira-kira nih dengan semua kesuksesan yang sudah Ibu miliki saat ini, apakah ada hal-hal lain sebagai seorang pemimpin perempuan dalam dunia PR yang ingin Ibu capai lagi mungkin dalam 3-5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan gitu mungkin, Bu?
Oh, saya tuh PR-nya banyak banget ya. Pertama, saya harus meregenerasi di LSPR gitu ya. Dan sekarang sudah anak saya Gina sudah Mm-mm. mulai, dan juga kita sudah mulai menciptakan pemimpin-pemimpin muda di LSPR. Dekannya juga lebih muda gitu ya. Wakil rektor juga lebih muda gitu ya, umur 30-an udah jadi wakil rektor gitu Mm-mm. ya. Nah, itu juga mereka lebih bisa mengejar ritme-ritme yang sebenarnya untuk yang usia seperti saya tuh udah agak sulit gitu ya. Nah, itu jadi PR saya di sini. Terus kemudian saya juga punya anak yang paling kecil, dia tuh autistik ya. Dan saya tuh ingin lebih banyak lagi anak-anak yang autistik tuh punya kesempatan untuk bisa mendapatkan pendidikan ya, karena pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus ini masih masih sedikit karena gurunya sedikit Iya. yang untuk bisa, sehingga Mm-mm. pendidikan ini menjadi mahal. Iya. Nah, untuk itu saya sedang mengerjakan di mana membuat fakultas untuk menghasilkan guru-guru berkebutuhan khusus. Mm-mm. Kalau segi bisnis mungkin buat LSPR lebih mudah dan lebih bagus bisnisnya kalau buka fakultas hukum, Mm-mm. fakultas psikologi, Mm-mm. atau fakultas ekonomi, economic Mm-mm. development sekarang juga very important for business. Tapi kita lebih memilih untuk membuka fakultas untuk keterampilan khusus, khususnya untuk guru berkebutuhan khusus, karena jumlah anak-anak berkebutuhan khusus makin banyak Iya. tapi gurunya nggak banyak. Mm-mm. Dan juga profesi guru ini kayaknya nggak diminatin. Bahkan orang-orang yang udah sekolah guru, udah tamat, pengen jadi resepsionis, Mm-mm. pengen jadi customer service, nggak ingin jadi guru gitu Mm-mm. ya. Oleh sebab itu sekarang di LSPR nomor satu di semester satu itu tentang moral gitu ya. Itu penting sekali. Jadi Mm-mm. keinginan untuk melakukan yang terbaik, keinginan untuk sharing itu ada di apa di apa ya, di guru. Seperti Vera mau jadi dosen, Mm-mm. dengan Vera sibuk, Vera udah punya usaha sendiri, Vera punya keluarga, punya suami, punya anak, Mm-mm. but you still want to teach, not for the money, because you want to share. Yes, ada Iya, callingnya di ada situ. calling. Nah, itu calling itu harus kita terus Mm-mm. jaga, dan kita terus namanya ya, kembangkan gitu. Iya. Nah, kalau banyak orang yang seperti itu eh, akan lebih bagus Indonesia gitu. Iya. Eh, Iya, saya setuju sih Bu, bahwa semuanya itu juga lihat dari calling ya, dan bagaimana Ibu tadi untuk mengelola ekosistem adalah mengajak semua yang punya calling serupa masuk ke dalam ekosistemnya Iya, LSPR. Iya, karena gak bisa juga maksa orang yang gak ada callingnya ke situ iya, ya Bu ya. jangan gitu ya. Jangan, iya. Akhirnya gak sabaran. Iya, benar Bu. Nah, ini satu terakhir, Ibu itu kan walaupun Ibu tadi bilang bahwa saya udah usia segini, tapi Ibu tetap terlihat sehat dan bugar, Bu. Terima kasih, Dengan alhamdulillah. semua aktivitas itu, almost every day you have an event gitu ya. Banyak juga saya dengar dari murid-murid secara positif mereka menyampaikan bahwa di sini tuh nggak habis-habis, mem gitu. Pasti ada event satu belum juga selesai udah harus ada event yang lain, which is I said it's good gitu, karena kamu tuh sedang ditempa gitu supaya nanti nggak lack of experience gitu. Nah, Ibu gimana sih Bu jaga ritme dan juga kesehatan Bu Prita supaya everyday bisa cantik fresh seperti ini? Everyday loh Bu, ini kita bicaranya Bu. Apa ya, sebenarnya mensyukuri banyak hal itu nomor satu. Tapi yang kedua menurut saya sih mindset ya. Mindset supaya I'm able, itu paling penting sekali, karena I have responsibility. Iya. Terus terus ketiga, this life is just a temporary, so I want to make the most of my life and my time, Iya. and I want to dedicate my time, and I learned something is for me to dedicate ini to many people, and especially to those with me in LSPR, whether it's student, lectures or management, itu semua bisa. Jadi saya selalu belajar ya. Saya senang
baca e-book, saya Mm-mm. senang lihat YouTube yang Iya. hal-hal tentang education, apalagi sekarang bisa lihat banyak dari Instagram ya Mm-mm. tentang hal-hal baru. Nah itu membuat saya juga menjadi lebih semangat gitu. Iya, baik Ibu Prita, thank you. Termasuk salah satunya ya, Ibu sudah menyempatkan waktu untuk bersama saya dengan Vera Maki di sini, di mana kita ada kolaborasi podcast ini antara VMCS Podcast, Vera Maki Communication and Social Impact, dan juga dengan IABC. Sebenarnya Ibu tuh di sini sebagai distinguished advisor dari IABC Indonesia. Cuma kadang-kadang saya mau colek Ibu, aduh Ibu sibuk banget gitu kan. Jadi kita ketemunya setahun sekali at least di conference. Dan tentunya kolaborasi kita kali ini dengan LSPR Communication and Business Institute yang saya juga bangga banget dengan LSPR ini, dan I'm so proud to be part of it, Ibu, for the past few years gitu ya, menjadi dosen di sini juga. Anak-anaknya sangat luar biasa, Bu. They are talented, sopan tadi Ibu dengan akhlak dan adabnya masih salim loh kalau ketemu di kelas gitu. Itu sesuatu yang rare gitu ya, terutama untuk sekolah LSPR yang memang open minded ya, anak-anaknya open minded, lalu juga sangat modern tapi tetap juga santun gitu, Bu. So I'm so proud and very happy dengan anak-anak itu yang intinya misinya Ibu tuh tercapai, Bu, gitu. Untuk membina anak-anak ini tidak hanya secara quality bagus tapi secara unggah-ungguh attitude juga bagus gitu, Bu. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian roadshow to IBC Indonesia Conference and Awards. Insya Allah Ibu nanti bisa hadir ya, Bu ya. Acaranya nanti di bulan Oktober, di mana Ibu for the past 2 years Ibu selalu hadir sebagai speaker dan juga very supportive gitu ya terhadap program kita. So it's a real example of the collaboration, building ecosystem yang tadi Ibu Prita sudah sampaikan. So it's not only a lip service, tapi ini memang benar-benar secara nyata dilaksanakan oleh Ibu Prita. Konsistensi itu tadi ya Ibu ya. Saya sangat kagum dengan konsistensinya dari Ibu Prita, energinya yang luar biasa Ibu. I'm so happy to have you here. Dan dengan demikian kita tanya Ibu Prita untuk last words. Apa Ibu last words untuk teman-teman dari business communicators, dari juga professional communication, apa Ibu yang mau disampaikan? Apa ya, mungkin menurut saya sebenarnya kalau kita mau sukses itu di dalam segala bidang, kita tuh berusaha untuk menyukai orang ya. Kalau kita suka orang dan orang juga akan menyukai kita. Kalau ada chemistry, so we become a likable person. So likable person itu will be a chosen people, and it's very nice to become a chosen people. Oke, itu adalah tips manjur dari Ibu Prita khusus disampaikan di podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah hadir bersama kita semua dan tunggu di podcast-podcast kolaboratif selanjutnya dari IBC, VMCS dan tentunya dari LSPR Communication and Business Institute. Terima kasih Ibu Prita.